Film ini dibuka di kota Paris, Prancis, di mana sebuah bar yang tampak tenang perlahan mulai dipenuhi oleh beberapa orang dengan raut wajah penuh kewaspadaan. Dari sorot panon mereka, terlihat jelas bahwa kedatangan mereka bukan untuk bersantai, melainkan menghadiri sebuah pertemuan rahasia. Tak lama kemudian, seorang pria bernama Sam tiba di lokasi. Alih-alih langsung masuk, ia lebih dulu mengamati keadaan di sekelilingnya, mulai dari jalan di depan bar hingga pintu masuk bangunan. Kewaspadaan memang sudah menjadi bagian dari dirinya. Sebelum melangkah masuk, ia terlebih dahulu menyembunyikan pistolnya di tempat yang aman di luar bangunan. Di dalam bar, bartender bernama Deidre diam-diam memperhatikan setiap gerakan Sam. Sementara itu, Sam berpura-pura menjadi pelanggan biasa. Ia berjalan mengelilingi ruangan, kemudian meminta izin menggunakan kamar kecil. Namun sebenarnya tujuannya bukan ke toilet, melainkan memeriksa pintu keluar belakang untuk memastikan jalur pelarian dapat digunakan jika situasi berubah menjadi berbahaya. Why are you rushing off? Setelah merasa yakin, ia kembali ke ruang utama, duduk tepat di depan Deidre, lalu memesan minuman dengan tenang. Beberapa saat kemudian, Deidre memberi isyarat kepada seluruh orang yang berada di dalam bar bahwa sudah waktunya mereka bergerak. Saat itulah terungkap bahwa bar tersebut hanyalah titik pertemuan sementara bagi tim yang akan menjalankan sebuah operasi rahasia. Seluruh anggota kemudian keluar menuju sebuah van putih yang telah menunggu. Sebelum menaiki kendaraan itu, Sam mengambil kembali pistol yang tadi ia sembunyikan. Ia tidak pernah menaruh kepercayaan kepada siapapun, terlebih kepada orang-orang yang baru dikenalnya. Ironisnya, meski mereka telah dikumpulkan untuk sebuah misi, tidak seorang pun benar-benar mengetahui tujuan operasi tersebut. Setelah menempuh perjalanan singkat, mereka tiba di sebuah gudang terpencil. Di sana telah menunggu dua anggota lainnya, yaitu Sven dan Gregor. Kini tim itu berjumlah 5 orang dengan Deidre bertindak sebagai penghubung. Tanpa banyak basa-basi, Deidre mengatakan bahwa pekerjaan mereka akan segera dimulai. Namun ketika semua orang meminta penjelasan mengenai misi yang akan dijalankan, ia hanya meminta mereka mengikuti setiap instruksinya tanpa memberikan rincian apapun. Ia memang sengaja merahasiakan sebagian besar informasi karena sadar seluruh anggota tim merupakan mantan pasukan khusus dan agen intelijen yang kini bekerja sebagai tentara bayaran profesional. All you need to know right now is that they're very unpleasant. Where are we going and how are we getting back? Setelah memberikan pengarahan singkat, Deidre meninggalkan mereka agar dapat mempersiapkan diri. Kesempatan itu dimanfaatkan anggota tim untuk saling mengenal kemampuan masing-masing. Sam mengetahui bahwa Vincent adalah ahli persenjataan yang mampu mendapatkan senjata di kota manapun. Larry merupakan pengemudi andalan yang bertugas membawa tim keluar setelah operasi selesai, sedangkan Gregor bertanggung jawab menangani seluruh kebutuhan teknologi, logistik, dan juga pengawasan. Keesokan harinya, Deidre akhirnya mengungkapkan target operasi mereka, yaitu merebut sebuah koper yang akan dipindahkan melintasi kota. Penjelasan itu justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia tidak mengetahui siapa pemilik koper tersebut, berapa jumlah pengawalnya, maupun jenis persenjataan yang mereka bawa. Satu-satunya informasi yang dimilikinya hanyalah bahwa koper itu harus direbut. Saat ditanya mengenai isi koper, Deidre mengakui bahwa ia mengetahuinya, tetapi tetap memilih merahasiakannya. Bagi anggota tim, hal itu bukan masalah besar. Isi koper bukanlah prioritas karena yang terpenting adalah memastikan operasi berjalan sukses. Mereka pun mulai menyusun strategi, diawali dengan mencari persenjataan. Deidre menyediakan dana yang dibutuhkan, sementara Vincent meminta seluruh anggota ikut menemaninya karena transaksi senjata ilegal selalu memiliki resiko besar. There. Malam harinya, mereka bertemu para pemasok di tepi sungai. Ketika memeriksa barang, Spence menyadari jumlah senjata yang dibawa ternyata lebih banyak daripada pesanan mereka. Para penjual berdalih bahwa sebagian stok lainnya disimpan di seberang jembatan demi alasan keamanan, lalu meminta tim mengambil sisanya di sana. Namun, Sam segera merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Going in there, show you. What is it, sir? I don't like it. I'm getting paid to go.
Firasatnya pun terbukti benar. Begitu mereka bergerak menuju lokasi kedua, rentetan tembakan langsung menghujani mereka. Para penjual senjata ternyata telah menyiapkan pengkhianatan tanpa menyadari bahwa lawannya adalah mantan prajurit dengan pengalaman tempur luar biasa. Sam bersama rekan-rekannya membalas serangan dengan tenang dan terukur hingga para penyerang berhasil dilumpuhkan satu persatu. Tak lama berselang, suara sirene polisi mulai terdengar mendekat sehingga mereka segera meninggalkan TKP. Slow down. Dalam pelarian itu, kelemahan Spence akhirnya terlihat jelas. Ia menembak secara sembarangan tanpa arah yang pasti dan bertindak panik sepanjang baku tembak tadi berlangsung. Setibanya di gudang, ia bahkan langsung muntah karena tidak sanggup menahan tekanan. Sejak saat itu, seluruh anggota mulai meragukan pengakuannya sebagai mantan tentara. Sementara itu di lokasi lain, Deirdre menemui Seamus di sebuah stasiun kereta bawah tanah. Seamus menyerahkan sebuah amplop sekaligus memperingatkan bahwa koper tersebut sedang diburu oleh pihak Rusia yang berniat membelinya dalam waktu dekat. Karena itulah ia memerintahkan Deirdre agar segera mendapatkan koper itu sebelum semuanya terlambat. Tak lama kemudian, Deirdre kembali ke gudang dan mulai menjelaskan strategi yang telah disusunnya. Namun sebelum penjelasannya selesai, Sam langsung menyampaikan keberatannya karena menganggap rencana tersebut terlalu beresiko. Di tengah perdebatan itu, Sven mencoba ikut memberikan usulan dengan menggambarkan sketsa penyergapan sederhana. Sekilas saja, Sam sudah menyadari bahwa Sven sama sekali tidak memahami taktik militer. Ia segera meminta Spence mundur dan menunjukkan pendekatan yang jauh lebih masuk akal. Merasa harga dirinya diinjak, Spence terpancing emosi dan berusaha mengambil pistolnya. Namun sebelum senjata itu sempat digunakan, Sam bergerak jauh lebih cepat. Dalam sekejap, pistol tersebut sudah berpindah tangan dan Spence berhasil dilumpuhkan. Sejak saat itu, kebohongannya tidak lagi bisa disembunyikannya. Ia ternyata hanyalah preman jalanan yang menyamar sebagai mantan tentara demi mendapatkan bayaran. Deirdre pun langsung mengeluarkannya dari tim setelah membayar haknya. Kini, hanya anggota inti yang benar-benar dapat dipercaya yang tersisa. Mereka kemudian berpindah ke sebuah rumah persembunyian untuk menyusun rencana baru. Deirdre ingin operasi segera dilaksanakan, sedangkan Sam memilih memastikan setiap langkah telah diperhitungkan dengan matang. Demi menyempurnakan strategi, ia mengajak Deirdre mengamati hotel tempat transaksi akan berlangsung. Sam mempelajari sistem keamanan di lokasi tersebut, bahkan berpura-pura menjadi wisatawan agar bisa memotret seluruh area tanpa menimbulkan kecurigaan. Could you take a picture of me and my wife? Focus like that. Hampir 30 foto berhasil dikumpulkannya untuk dianalisis. Dari situlah ia menyimpulkan bahwa target dijaga dengan sangat ketat sehingga mereka seharusnya menambah personel. Namun Deirdre menolak usulan itu karena operasi harus dijalankan keesokan harinya. Malam sebelum penyergapan, Sam kembali mengajak Deirdre mengintai rumah target dari dalam mobil selama beberapa jam. Ketika sebuah mobil patroli melintas, Sam spontan menciumnya agar mereka terlihat seperti pasangan yang sedang menghabiskan waktu bersama. Tanpa disadari, sejak momen itu hubungan keduanya mulai terasa semakin dekat. Keesokan paginya, seluruh anggota tim langsung menempati posisi masing-masing. Deirdre tetap berada di dalam pen sambil memantau setiap pergerakan target.
Begitu iring-iringan kendaraan mulai melintas di hadapannya, ia segera menghubungi seluruh anggota melalui radio sebagai tanda bahwa operasi akhirnya dimulai. Target is on the way. Seluruh anggota tim kini telah menempati posisi masing-masing dan bersiap menjalankan tugas. Di dalam pen, Gregor terus memantau setiap pergerakan melalui peralatan pengawasannya, sementara Larry menggenggam kemudi, siap membawa tim keluar kapan saja jika kendaraan berubah genting. Di sisi lain, Sam dan Vincent telah berada di titik penyergapan sebagai ujung tombak operasi. Namun, rencana yang akan mereka jalankan bukan lagi rencana semula. Setelah melakukan pengintaian, Sam menyadari bahwa mencuri koper saat masih berada di hotel atau di kediaman target sama saja dengan bunuh diri. Karena itulah ia mengubah strategi dan memutuskan untuk merebut koper tersebut ketika sedang dalam perjalanan. Tak lama kemudian, iring-iringan kendaraan yang membawa koper mulai memasuki sebuah persimpangan besar. Tepat saat itulah, Gregor meretas sistem lampu lalu lintas sehingga seluruh lampu berubah menjadi warna merah, memaksa konvoi berhenti di tengah jalan. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan Vincent dengan memicu bahan peledak yang telah dipasang sebelumnya. Ledakan keras seketika melumpuhkan kendaraan-kendaraan pengawal dan mengubah jalanan menjadi medan pertempuran. Meski begitu, mobil utama yang membawa koper masih berhasil bertahan. Para pengawal segera menyadari bahwa mereka sedang disergap, lalu baku tembak sengit pun pecah dari berbagai arah ketika Sam dan Vincent mulai menyerang. Di tengah kekacauan itu, pengemudi kendaraan target masih mampu mengendalikan mobilnya dan berhasil lolos dari kepungan. Tanpa menunggu aba-aba, Larry langsung menginjak pedal gas sedalam mungkin, memulai aksi kejar-kejaran berkecepatan tinggi di jalanan Paris. Kendaraan mereka saling menyalip di tengah lalu lintas yang padat, memasuki gang-gang sempit, sementara rentetan peluru terus bertebangan hingga memecahkan kaca-kaca mobil dan membuat warga sekitar berlarian menyelamatkan diri. Sam dan Vincent terus menekan lawan tanpa memberikan kesempatan sedikit pun untuk meloloskan diri. Heading for your knees. Hingga akhirnya mereka berhasil memaksa kendaraan target masuk ke jalur sempit yang tidak memiliki banyak ruang untuk bermanuver. Saat itulah Vincent memicu ledakan kedua yang akhirnya berhasil menghentikan kendaraan tersebut. Pria yang membawa koper kemudian keluar dalam keadaan linglung akibat benturan, tetapi ia masih sempat mengangkat senjatanya. Sam dan Vincent bergerak cepat mengepungnya sebelum akhirnya berhasil melumpuhkan ancaman itu. Namun ketika perhatian mereka tersita oleh baku tembak melawan bala bantuan yang baru berdatangan, Gregor diam-diam menjalankan rencananya sendiri. Ia keluar dari dalam pen sambil membawa sebuah koper palsu yang bentuknya benar-benar identik dengan koper asli. Dalam hitungan detik, ia menukar kedua koper tersebut tanpa seorang pun menyadarinya. Begitu berhasil memperoleh koper yang sebenarnya, Gregor langsung menghilang di tengah kekacauan. Beberapa saat kemudian, setelah situasi mulai terkendali, Sam bergegas mengambil koper yang tersisa. Namun begitu mengangkatnya, ia mendapati telapak tangannya terkena cat yang masih basah. Seketika ia menyadari bahwa koper itu hanyalah umpan. Gregor ternyata telah mempermainkan seluruh tim, membawa kabur koper asli sekaligus mengkhianati mereka semua. Tidak ada pilihan selain mundur dari lokasi. Sam, Vincent, dan Larry yang sama-sama mengalami luka akhirnya kembali ke rumah persembunyian dalam keadaan kelelahan sekaligus dipenuhi amarah. Saat itulah mereka menyadari bahwa misi ini telah berubah sepenuhnya. Target mereka kini bukan lagi mencuri koper, melainkan memburu Gregor dan merebut kembali barang tersebut. Sam kembali mendesak Deirdre agar akhirnya mau mengungkapkan isi koper yang sebenarnya.
Namun seperti sebelumnya, Deirdre tetap menolak memberikan jawaban. Ia hanya mengungkap satu informasi penting, yaitu Gregor berencana menjual koper itu kepada pihak Rusia. Artinya satu-satunya cara mendapatkan koper tersebut adalah menemukan para pembelinya lebih dulu. Sementara itu, Gregor mulai menjalankan langkah berikutnya. Ia menemui seorang perantara Rusia di sebuah taman bermain, lalu mengarahkan pistol ke arah anak-anak yang sedang bermain. Namun pria Rusia itu tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ia justru balik mengarahkan pistol dan menuntut agar koper segera diserahkan. Gregor sama sekali tidak bergeming. Tanpa ragu, ia langsung menembak kepala pria itu hingga tewas seketika. Setelah itu, ia menghubungi bos Rusia bernama Mickey dan memberitahu bahwa negosiator mereka telah mati. Karena keadaan telah berubah, harga koper tersebut kini naik menjadi 3 kali lipat dari kesepakatan sebelumnya. Di sisi lain, Sam mulai menghubungi jaringan lamanya demi melacak keberadaan Gregor. Upayanya membuahkan hasil ketika ia mengetahui bahwa akan ada pertemuan berikutnya di sekitar sebuah stadion besar. Tanpa membuang waktu, tim segera bergerak menuju lokasi tersebut. I thought you left. I did leave. You did leave. What's the number? Gregor yang kini semakin waspada memilih tidak bertemu langsung dengan pihak Rusia. Ia hanya berkomunikasi dari kejauhan sambil terus meminta jaminan keamanan. Meskipun pihak Rusia berkali-kali meyakinkannya, Gregor tetap tidak mempercayai siapapun. Tidak lama kemudian, Sam berhasil menemukan keberadaan Gregor di dalam stadion dan tim pun mulai bergerak untuk mengepungnya. Namun pada saat yang sama di luar stadion, Larry sedang menunggu di dalam mobil pelarian ketika Seamus, yaitu atasan Deirdre, muncul secara tiba-tiba. Tanpa memberi kesempatan sedikit pun, Seamus langsung menembak mati Larry lalu mengambil alih kendaraan tersebut. Sementara itu di dalam stadion, Sam berhasil menyergap Gregor dan menembak kakinya hingga pria itu tersungkur. Sam kemudian menghajarnya sambil memaksa Gregor mengungkapkan lokasi koper yang sebenarnya. Pada saat yang sama, Vincent harus menghadapi tim keamanan Rusia dalam baku tembak yang sengit yang menggema di seluruh stadion. Suara letusan senjata membuat para penonton panik dan berhamburan menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itulah, Gregor kembali memanfaatkan keadaan. Dengan kaki yang terluka, ia berhasil melepaskan diri dari Sam lalu tertatih-tatih menuju pintu keluar. Saat melihat sebuah van terparkir di luar, ia mengira kendaraan itu adalah jalan pelariannya. Namun sebelum sempat masuk, Seamus langsung menangkapnya dan melemparkannya ke bagian belakang van yang dikemudikan Deirdre. Tanpa membuang waktu, mereka segera melarikan diri sambil membuang jasad Larry ke pinggir jalan. Beberapa saat kemudian, Sam dan Vincent berhasil keluar dari stadion. Namun yang mereka lihat hanyalah van tersebut melaju semakin jauh. Saat itulah keduanya akhirnya memahami kenyataan yang sesungguhnya. Deirdre telah memilih berpihak kepada Seamus dan meninggalkan mereka begitu saja. Keadaan menjadi semakin buruk karena Sam ternyata terkena tembakan dan kehilangan cukup banyak darah. Menyadari kondisi rekannya semakin kritis, Vincent segera membawanya ke rumah seorang teman lama yang dapat dipercaya. Di sanalah peluru berhasil dikeluarkan dari tubuh Sam dan luka-lukanya mendapatkan perawatan agar ia bisa kembali melanjutkan perburuan. Keesokan harinya, perburuan terhadap Gregor kembali dimulai. Sementara itu, Deirdre membawa Seamus dan Gregor menuju sebuah kantor pos. Di sana, Gregor akhirnya mengakui bahwa sejak awal ia telah mengirim koper tersebut kepada dirinya sendiri melalui layanan pos agar tetap aman jika terjadi sesuatu selama transaksi. Saat Seamus menyeret Gregor masuk untuk mengambil paket itu, Deirdre tetap menunggu di dalam mobil. Namun tanpa diduga, Sam tiba-tiba muncul di samping jendela sambil mendorongkan pistol ke arahnya. Pada momen itulah, identitas Sam yang sebenarnya pun akhirnya terungkap.
Selama ini ia bukan sekedar tentara bayaran, melainkan seorang agen CIA yang sedang menjalankan operasi penyamaran. Dengan tenang ia memperingatkan Deidre bahwa cerdik apapun rencananya, ia tetap tidak akan mampu mengelabuhinya. Sayangnya percakapan mereka terhenti ketika Seamus dan Grieger keluar dari kantor pos sambil memberondongkan tembakan. Mereka segera melompat ke dalam mobil dan melarikan diri. Tanpa membuang waktu, Sam dan Vincent langsung melakukan pengejaran. Aksi kejar-kejaran kembali berlangsung dengan kecepatan tinggi, kali ini melintas jalan raya hingga terowongan-terowongan di Paris. Di tengah pengejaran itu, Vincent berhasil melepaskan tembakan yang tepat mengenai ban mobil Deidre. Kendaraan tersebut langsung kehilangan kendali, menghantam pembatas jalan, lalu terbalik di atas sebuah jembatan sebelum akhirnya terbakar hebat. Benturan keras membuat Deidre dan Seamus tak sadarkan diri. Namun di tengah kepulan asap, Grieger yang masih sadar berhasil merangkak keluar sambil membawa koper asli beberapa saat sebelum mobil itu meledak. Para pekerja konstruksi yang berada di sekitar lokasi segera menarik Deidre dan Seamus keluar dari kendaraan yang terbakar. Dari kejauhan, Sam dan Vincent hanya bisa menyaksikan Grieger kembali meloloskan diri. Setelah berkumpul kembali, mereka mulai menganalisis langkah berikutnya. Vincent menyimpulkan bahwa Grieger kini telah menjadi buronan dua pihak sekaligus, yaitu mafia Rusia dan kelompok Irlandia, sehingga pilihannya semakin terbatas. Sementara itu, Sam menyadari sesuatu yang sebelumnya luput dari perhatiannya. Kemampuan Grieger menyiapkan koper palsu yang nyaris sempurna menunjukkan bahwa kemungkinan besar ia memang telah bekerja sama dengan pihak Rusia sejak awal operasi. Berdasarkan dugaan itu, Sam yakin Grieger pada akhirnya akan menemui mereka di lokasi transaksi terakhir yang telah disepakati, yaitu sebuah pertunjukan seluncur es mewah yang digelar malam itu. Tanpa membuang waktu, mereka segera menyusup ke dalam arena. Sesampainya di sana, Sam melihat Mickey, bos mafia Rusia, sedang berada di ruang VIP. Namun tak lama kemudian, beberapa pengawalnya datang dan mengantarnya menuju lokasi lain di dalam gedung. Sam langsung menyadari bahwa transaksi sebenarnya akan berlangsung secara diam-diam di belakang panggung. Pada saat yang sama, tanpa diketahui siapapun, seorang menembak jitu mulai mengambil posisi di atas rangka atap antena. Dari sana, ia mengarahkan senapannya ke seorang atlet seluncur es wanita yang sedang tampil di atas arena. Sementara itu di belakang panggung, Grieger akhirnya bertemu dengan Mickey. Transaksi pun kemudian berlangsung. Grieger menyerahkan koper sedangkan Mickey memberikan uang sebagai pembayaran. Namun sesaat setelah koper berpindah tangan, Mickey langsung mengkhianatinya. Ia menembak Grieger tanpa ampun. Dalam kondisi sekarat, Grieger mengungkapkan kartu terakhir yang telah dipersiapkannya. Ia mengaku telah menyewa seorang penembak jitu yang akan membunuh kekasih Mickey, yaitu atlet seluncur es yang sedang tampil, apabila perintah pembatalan tidak diberikan dalam waktu 10 menit. Bukannya panik, Mickey justru tertawa dingin dan mengaku sama sekali tidak peduli terhadap wanita tersebut. Tanpa ragu, ia mengakhiri hidup Grieger dengan satu tembakan di kepala. Lalu pergi sambil membawa koper itu. Beberapa saat kemudian, ancaman Grieger benar-benar menjadi kenyataan. Penembak jitu melepaskan satu tembakan yang tepat mengenai sang atlet hingga tewas di tengah pertunjukan. Dalam sekejap, seluruh area berubah menjadi kacau. Para penonton berteriak histeris dan berhamburan hingga menyelamatkan diri. Memanfaatkan kepanikan itu, Mickey berusaha melarikan diri bersama koper. Namun sebelum sempat pergi jauh, Seamus muncul menghadangnya. Tanpa banyak bicara, Seamus langsung memberondong Mickey hingga tewas, kemudian mengambil alih koper tersebut.
Menyadari situasi semakin rumit, Sam dan Vincent segera berpisah untuk mempersempit ruang gerak lawan. Vincent mengejar Seamus, sedangkan Sam menuju mobil pelarian tempat Deirdre sedang menunggu. Saat bertemu, Sam justru meminta Deirdre segera melarikan diri. Ia mengaku bahwa sejak awal tugasnya memang hanya merebut kembali koper dan menghentikan Seamus. Namun di balik semua itu, ia juga mengakui telah menaruh perasaan kepada Deirdre. Karena itulah ia memberikan satu kesempatan terakhir untuk pergi, sebab jika wanita itu tetap bertahan, ia tidak punya pilihan selain menangkapnya. Setelah terdiam beberapa saat, Deirdre akhirnya memilih pergi dan menghilang di balik gelapnya malam. Tak lama kemudian, Sam bergegas menyusul Vincent. Namun sesampainya di sana, ia mendapati Vincent telah tertembak oleh Seamus. Tanpa ragu, Sam langsung mengejar pria itu hingga memasuki sebuah terowongan gelap. Seamus ternyata telah menunggu dan lebih dulu melepaskan tembakan yang mengenai bahu Sam. Saat ia melangkah mendekat untuk menghabisi Sam, tiba-tiba terdengar satu letusan senjata. Vincent yang ternyata masih bertahan hidup berhasil mengangkat pistolnya dan menembak Seamus hingga tewas. Dengan kematian Seamus, operasi panjang itu pun akhirnya berakhir. Sam kemudian mengamankan koper tersebut dan menyerahkannya kepada atasannya di CIA sesuai misi yang selama ini dijalankannya. Sementara itu, Vincent dibiarkan pergi begitu saja tanpa ditangkap. Beberapa waktu kemudian, keduanya kembali bertemu untuk terakhir kalinya di sebuah kafe. Mereka berjabat tangan sebagai dua orang profesional yang telah melewati berbagai peristiwa bersama. Di sela-sela pertemuan itu, Sam beberapa kali memandang ke arah pintu seolah masih berharap Deirdre akan muncul. Namun Vincent dengan tenang mengingatkannya bahwa wanita itu tidak akan kembali dan sudah saatnya ia melanjutkan hidup. Tepat sebelum mereka berpisah, Vincent akhirnya mengajukan pertanyaan yang sejak awal terus menjadi misteri, yaitu apa sebenarnya isi koper yang telah membuat begitu banyak orang saling mengkhianati dan kehilangan nyawa. Sam hanya tersenyum tipis lalu menjawab singkat bahwa ia sudah tidak mengingatnya lagi. Setelah itu, keduanya berjalan ke arah yang berbeda, menutup seluruh rangkaian peristiwa dalam film Ronin. Tamat! Pelajaran yang bisa kita ambil dalam film ini adalah bahwa keserakahan dan pengkhianatan mungkin memberikan keuntungan sesaat, tetapi pada akhirnya akan berbalik menghancurkan pelakunya sendiri. Sebaliknya, ketenangan, kecerdasan, dan profesionalisme adalah senjata terbaik untuk bertahan dalam situasi yang penuh bahaya dan tipu daya. Sekian dulu teman-teman, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa untuk di komen, share kemanapun kalian suka. Terima kasih, see you next time and bye-bye.